Sambil nanti kalian langsung Kak, Soraya bisa langsung join aja. Oke, yang ini ya. Jadi yang ini tadi number one itu kan kemarin sudah ya. Ini number two sekarang. Behind The museum. the museum is behind the cafe. Apa? Sorry. Behind Oh, behind ya. behind Behind. Ulang lagi. the museum is behind the cafe. Ya, behind the cafe. Number three. Station is in front of the cars. The Church. car. The church. The church. Ya. Number four. The cinema is on the corner of the intersection. Ya. Cinema on the corner of the intersection. Number five. The post office is between the cafe and the supermarket. Ya, the post office is between the cafe and the supermarket. Ya, selanjutnya di sini adalah penggunaan negatif imperatif ya, keharusan yang negatif. Ya, jadi kita di sini bisa menambahkan don't atau do not sebelum kata kerjanya untuk membuat kalimat keharusan ini menjadi negatif. Ya, kalau misalnya ada tulisannya don't turn right, artinya dilarang untuk belok kanan ya. Nah, don't ini sebenarnya adalah kependekan dari do not ya. Do not turn right. Jadi disingkat menjadi don't. Untuk further examples dengan negatif imperatif boleh dibaca Kavita? Don't eat the cake. Don't Ya. there. Ya. Don't eat the cake, don't eat that cake, dan don't sit there. Jangan makan kue itu dan jangan duduk di kursi itu. Oke, selanjutnya adalah menyusun kalimat ya menggunakan negatif imperatif. Ya, yang sebagai contoh di sini adalah take the first left. Ya, ini kan adalah bentuk positifnya ya. Take the first left. Ya, jadi di sini membuat bentuk negatifnya. Jadi don't take the first left. Jadi tinggal ditambahkan mau pakai don't atau pakai apa ya. Number one. Don't read the book. Don't read that book. Ya, betul. Betul, Kak Suraya. Iya, Miss, maaf telat, Miss. Ya, selanjutnya ini boleh dibantu nggak Kak Suraya untuk number 3 ini jadi membentuk kalimat negatif imperatif ya. Jadi di sini Kak Suraya bisa lihat nih ya, di awal itu kan contohnya adalah take the first step. Ini adalah bentuk positif kan. Nah di sini Yes, kita Miss. untuk membuat bentuk negatif hanya tinggal menambahkan don't ya di depan kata. Oh, Jadi kalau ini number 2, go past the hotel. Bentuk negatif don't go past the hotel, Miss. ya, Past don't the go hotel. the hotel. Selanjutnya Kak Vita. Don't give that to the cat. Ya, don't give that to the cat. Kak Suraya, number 4. Number 4. Tapi itu jadi have ya, Miss. Ya, Don't have kan nggak bisa kan, Miss? Don't take. don't juga. Don't have. Oh, don't have bisa. Oh, ya, don't have a shower, Miss. Ya, don't have a shower. Number 5. Don't drive to the mall. Ya, don't drive to the mall. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan listening section, mendengarkan sebenarnya menjodohkan antara peta-peta ini ya, direction dengan tempatnya masing-masing. Ya, bentar. Excuse me? Saya dengar ya suaranya ya. Yeah, Miss. Dengar, Miss. Where's the Hotel Bel Air? No problem. Go straight ahead at the first intersection and then turn left. Take the next right and the hotel is on the left.
Dapat nggak? Go ahead, Hotel turn to left, and turn to left, and the hotel is on the left. Ya, Miss. Yang pertama ini. Itu Kita apa yang dapat Hotel Bel Air? nggak? Mau diulang? bisa, Miss. Excuse me, where's the Hotel Bel Air? No problem. Go straight ahead at the first intersection and then turn left. Take the next right and the hotel is on the left. Ini contoh ya. Jadi ini adalah Hotel Bel Air. Jadi yang ini ya belok kiri di perempatan, kemudian belok kanan di perempatan dan hotelnya ada di sebelah kiri. Itu kan Hotel Bel Air ya sebagai contoh ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal number 1. Is there a movie theater in this town? Yes, there is. Take the first right, then turn left at the next intersection. The movie theater is on the left. Ya, jadi ini penjelasan tentang apa number 1? Movie theater. Ya, movie theater. Oke, lanjut ke number 2. Excuse me, could you tell me where the swimming pool is? Sure, that's easy. Go straight on. The swimming pool is on the right, before the third intersection. Ya. Penjelasan nomor 2 tentang Swimming pool. ya swimming pool. Lanjut ke number 3. Excuse me, how do I get to the Science Museum? Sure. Go straight. No, wait. That's not it. Instead, take the first right, then turn left. Go straight ahead, and the Science Museum is on the left, after the next intersection. Yang mana? Number 3. Science Museum. Ya, Science Museum. Lanjut the last one. Excuse me, is the library near here? Of course, I go there all the time. Go straight ahead and turn left at the second intersection. The library is on the right. Ya, jadi apa yang Library. library ya. Selanjutnya kita masuk ke joining sentences. Itu untuk menyambungkan dua kalimat, kita bisa menggunakan and dan but. And itu dan, but itu tetapi. Jadi ini adalah termasuk conjunction ya, atau kata hubung. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat ya, there's a library, ya full stop, there's a restaurant. Jadi there is, ini adalah bentuk yang sama ya dengan there's. There's ini disingkat bentuk contraction-nya. Ya. Kalau kita mau menggabungkan, maka kita bisa menambahkan and ya. Jadi there's-nya dihilangkan. Yang kedua. Jadi kita bisa menambahkan, bisa menghilangkan there's yang kedua, dan kemudian diganti dengan and. There's a library and a restaurant. Ya. Contoh lainnya, further examples using to and join to sentences, boleh dibaca Kapita? Jasmine's sister lives and works in Paris. Jasmine's sister lives and works in Paris. Selanjutnya. My father and brother are both engineers. Ya, yang selanjutnya. Simon plays video games and watches TV every night. Simon ya bacanya. Simon. Simon plays video games and watches TV every night. Ya. Lanjut ya, kita ada soal ini menyusun kalimat yang menggunakan conjunction and. Ya, jadi sini ada dua kalimat ya, yang contohnya adalah I get up, full stop, I have a shower. Nah, jadi kita menggabungkan. Kalau misalnya ada dua kata yang sama, maka seperti yang tadi, there's-nya harus dihilangkan ya.
Jadi kalau ini karena nggak ada, jadi tinggal ditambahkan aja. I get up and have a shower. Oke, selanjutnya Kavita untuk number 1. There are 2 hotels. There are 3 shops. Ya. There are 2 hotels and 3 shops. Ya, betul. Number 2, Kak Suraya. Number 2, Hilda works in a school. She works in a theater. Hilda works in the school and a theater. Ya, and a theater. Number 3, Kavita. My uncle is a scientist. My aunt is a doctor. My uncle is a scientist and aunt is a doctor. And aunt is a doctor. Number 4. Number 4, Sue watch TV and reads books. Ya, number 5. The store opens at night and starts work. Ya, jadi the store ini ada 2 ya. The store sama Jan. Ya, jadi dia individunya berbeda ya. Jadi sebenarnya tinggal ditambahkan n aja di tengahnya. Jadi the store opens at night and Jan starts work. starts work. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke listening section dan kita akan mendengarkan audio dan mencocokkan ya tempat-tempat ini berdasarkan tempat-tempat masing-masing ini ya berdasarkan dengan pernyataannya yang akan kita dengarkan. Nah, ini minggu lalu udah Udah. Iya, Ini udah. Ini Iya. udah. Iya. Iya, Oke, kalau udah kita lanjut ya ke 24 saja. Ini udah? but juga udah kayaknya. Ini udah. Describing. Suara belum? Belum. Ya. Oke. Kalau belum kita masuk ke ini. Jadi ini ketika kita menjelaskan atau mendeskripsikan tentang tempat, ya kita bisa menggunakan adjective. Ya, adjective ini untuk memberikan informasi itu semakin lebih jelas gitu ya. Informasi tentang kata benda. Contohnya adalah ketika kita mendeskripsikan tentang orang, gedung, atau tempat. Ya. Jadi sini contohnya adalah she is a busy woman. Jadi busy ini menjelaskan bahwa perempuannya itu sedang sibuk. Ya. He is a busy man. Ya, jadi busy ini bisa digunakan untuk baik untuk laki-laki maupun untuk bentuk perempuan ya, kata benda laki-laki dan kata benda perempuan. Ya, kemudian it is a busy town. Ya. These are busy streets. Jadi adjektifnya itu kata sifatnya di sini bentuknya sama ya, baik untuk plural dan singular, baik untuk jamak maupun tunggal. Ya, selanjutnya ini ada vocabulary untuk adjective ya. Bisa kita lihat di sini ya, ada old, new, beautiful, horrible, busy, quiet, small, and big. Horrible-nya artinya apa? Horor. Apa? Horror. Bukan? Mengerikan gitu. Ya, mengerikan. Ya, kalau quiet? Quiet, tenang. Ya, tenang ya. Yang lain nggak ada lagi ya, maksudnya biasa aja ya, yang belum tahu artinya. Oke, selanjutnya ya kita akan menyusun kalimat sesuai dengan urutannya yang benar. Ya. Contohnya adalah this is a beautiful town. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa kata sifatnya ini berada di depan kata benda ya. This is a beautiful town. Number 1, Kavita. He is a horrible man. Yeah, he is a horrible man. Number 2. Number 2, there are small children. There are small children. Betul. Kavita selanjutnya. My uncle is a quiet man. Yeah, my uncle. My uncle.
My uncle is a quiet man. Jadi bukan dibaca N-nya nggak jelas ya. Uncle. Uncle. Ini. Uncle. Dibaca Kak Beta? My uncle is a quiet man. Ya. Selanjutnya Kak Soraya. Number 4. There is a large cake. Ya, there is a large cake. Number 5. These are my shoes all. My old shoes. Ya, kata sifatnya kan old. Jadi kata sifat dulu baru kata benda. Coba diulang lagi Kak. These are all my shoes. My old shoes. These are my Kata shoes. sifatnya apa? Kata sifatnya apa? Ini kata sifat ya. Saya lihat ya. Adjective itu kata sifat. Ada old, beautiful, horrible, busy, quiet, small, dan big. Ya. Kata sifatnya di sini apa? All. Ya. Jadi gimana? These are all my shoes. Dibalik. My old shoes. These are my old shoes. Ya. These are my old shoes. Ya. Jadi ini ininya ya. Apa? Determinernya ya di sini. My sebelum kata sifat my old shoes. Mau menyatakan ini adalah sepatu-sepatuku. Ya. Selanjutnya. Number 6. There is a new supermarket. Ya, there is a new supermarket. Number 7. You work. Ya. You work and all in museum. You work in apa tadi? All. Hah? Berulang lagi Kak. You work in an old museum. Ya. You work in an old museum. Oke. Jadi ini ya kata lain ya, bentuk lain atau cara lain menggunakan kata sifat atau adjektif. Ya, kadang-kadang kan kata sifat ini bisa diletakkan dalam bentuk yang berbeda ya dalam kalimat. Ya. Contohnya adalah the town is busy. Nah, kita bisa meletakkan kata sifat ini di akhir kalimat ya. Setelah kata kerja to be. Nah, kemudian South Bay is a busy town ya. Nah, kata sifat di sini biasanya muncul ya sebelum kata benda. Selalu di depan kata benda. Ya. Kemudian it is busy. Nah, kita juga bisa menggantikan ya kata benda dengan kata ganti. Jadi kita menggunakan it ya di sini. It is busy. Oke, selanjutnya Kak Soraya coba dibaca ini passage paragraf ini. Hi, I'm Paolo. I live and work in a small town. There are some beautiful old buildings there and lots of hotels too. I work in a large restaurant near the river. I'm a waiter and my friend is the chef. The restaurant is busy every evening and my job is horrible. But the food is beautiful. I eat there every day. Ya, horrible. Horrible. Ya, horrible. Ini di sini ada 7 kata sifat. Coba bisa disebutkan nggak Kak Soraya yang mana aja? Miss, small, satu Miss, beautiful, Ya. large. Nah, mana large? Ini ya. Ya. Yes, Miss. Terus busy.
Yeah. Yang mana? Rebel. Busy. Terus apa lagi? Rebel, Miss. Horrible. Dan lagi beautiful. Ada berapa deh, Miss? Beautiful. Coba dihitung. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 1. All. Ini ya. Oh, betul. Oke. Selanjutnya masih latihan soalnya. Jadi di sini kita bisa menggunakan 3 bentuk, 3 cara. Ya, contohnya ini tadi. 3 cara untuk menggunakan kalimat ini dengan menggunakan 3 cara. Ya. Jadi sini adalah Rome is an old city. Nah, bentuk lainnya dari Rome is an old city kan adalah the city is old. Ya. Bentuk lainnya lagi adalah it is old. Jadi the city ini kita ganti ya dengan subjek pronoun atau kata ganti subjek. Rome is an old city. Ya, jadi ini dibalik. Ya, jadi the city is old. Ya, kemudian the city diganti dengan subjek pronoun. Oke, selanjutnya number 1, Kavita. Masih belum mengerti, Miss. Oke, kita ulang ya. Jadi di sini ya, contohnya soalnya adalah Rome is an old city. Ya, aku kasih contoh lagi untuk number 1. Di sini she is a busy nurse. Ya, jadi kalau dibalik apa nih kira-kira? Kata bendanya apa? Nurse. Ya, jadi the nurse, karena dia ditaruhnya di depan ya. Jadi the nurse, subjeknya apa? Kata subjek, kata kerjanya apa di sini? To be-nya. Si. Apa? Is. Is. Ya. Is. The nurse is. Kata sifatnya apa? Busy. The nurse is busy. Oke. Nah, kata ganti untuk the nurse apa? Subjek pronoun untuk the nurse apa? Di sini ada. Nih. Si. Ya, itu termasuk kata ini ya. Kata ganti atau subjek pronoun. She. To be-nya apa? She is. Baru kata sifatnya apa? She is nurse. Busy. Bukan, kata sifat. Ini. Yang warna biru. Si. She is Yang warna biru. She is busy. Busy. Busy, bukan busi. Busy. Busy. Ya. Busy itu tulisannya gini. Busy. Ya, coba baca itu apa? Busy. Ya. Tadi kan udah aku bantu nih, ya nomor 1. Coba kerjakan sendiri untuk nomor 2. The dog is quiet. Ya, selanjutnya. He is quiet. Ya. Selanjutnya Kak Soraya number 3. Number 3, there are new patients. The patients are new. Are new. Ya, selanjutnya di sini. Ya, di they are new. Ya, they are new. Number 4. The town is horrible. Ya. Selanjutnya yang ini. It is horrible. Ya. Number 5, Kak Soraya. Number 5, the car is beautiful. It is beautiful. Ya, the car is beautiful. It is beautiful. Ya, sampai sini udah paham ya? Ada yang masih bingung? Dia sama aja sebenarnya artinya kan, Miss? Ya, artinya sama sebenarnya. Jadi ini adalah penggunaan bentuk lainnya ya. Jadi Biar dibalik-balik aja sebenarnya. Oke, selanjutnya ini adalah vocabulary untuk places dan scenery. Scenery ada yang tahu nggak artinya apa scenery? Scenery mana? Scenery? Yang ini? Oh, scenery. Vocabulary place and scenery. Scenery. Nah, cara membacanya ini C-nya nggak dibaca ya.
Yes, scenery. Scenery. Coba dibaca. Cara bacanya gini. Scenery. Scenery. Ya. Ada yang tahu nggak? Scenery ini apa? Tahu. Nggak ada yang tahu? Artinya pemandangan ya. Scenery. Ya. Pemandangan. Ya, vocabulary-nya. Ini adalah beach ya. Ada yang tahu ya? Beach apa? Udah tahu ya? Pantai. Sea apa sih? Laut, Ya, sand. pasir, Ya, grass. rumput, Ya, countryside. Pedesaan. Ya, tree. pohon, Hill. pegunungan, Bukit ya. River. sungai, Ya, mountain. gunung, Ya, lake. Danau. Danau. Sky. Langit. Ya, cloud. Awan. Ya, betul ya. Coba dibaca ini Kak Vita. Postcard. Hi Veronica, Ya. we're in City Hmm. on vacation. It's really beautiful. The lake near the hotel is large, but the weather is cool. We walk in the mountains every day and eat at the restaurant every night. Hope the beach is fun. It is busy or Genit. See you soon, Tamara. Ya. Nah, jadi ya, kata-kata yang di highlight di warna kuning ini adalah spellingnya itu salah. Nah, di sini tugasnya Kak Vita dan Kak Soraya adalah membetulkan ya spelling di sini menjadi bentuk yang tepat. Ya, contohnya di sini adalah countryside, dirubah menjadi bentuk yang tepat adalah countryside. Ya. Nah, untuk number one, kira-kira apa nih Kak Vita? Beautiful. Boleh diajar? B B, dalam bahasa Inggris tentu saja ya. B E Hmm. B E A Ya, U T I F U L. ya. Selanjutnya yang Kak Soraya ada nggak? Number two. Itu Lake Miss Danau. Ya, jadi kalau di Mhm. L A K E. Ya. Selanjutnya yang ketiga Kak Vita. Large. Hmm. L A R R. R G E. Ya. Selanjutnya number four. Kak Soraya. Mountains. Ya. M O U N T A I R S. Yes. Number five. Restaurant. Hmm. R E S E A U R A N T. Ya. Number six. Kak Soraya. Besik Beach with Ya. B E A H H C C. H. Ya. Number seven. B U S U Y. Y. Iya Y. Ya. Y, Y ya. Terakhir, the last one. Kak Soraya. Quiet Miss. Q quiet Miss. Q. Q Q. Q U E I T. Ya. Quiet. Bentar. Quiet.
Kayak kurang deh ini, ada yang kurang. Quiet, quiet. Ini Kak ya. Q-U-I-T-E. Oke. Ya, selanjutnya di sini bisa menambahkan, ya tugasnya adalah menambahkan, ya. Kalau di depan ini kan tinggal ditambahkan to. Kalau di sini bisa ditambahkan to be. Jadi tinggal ditambahkan conjunction atau preposisi ya. Contohnya adalah the lakes are beautiful and the mountain is large. Oke, coba nomor 1 Kak Vita. The countryside are quiet and the trees is beautiful. Ya, jadi di sini yang perlu diperhatikan kata bendanya apakah jamak atau plural, ya. Kalau di sini lake ada s-nya maka benar pakai are. Kan to be. Kalau di sini jamak ya bentuknya. Jadi to be-nya juga mengikuti jamak. Ya. Kalau di sini kan kata bendanya ya mountain cuma satu, nggak ada s-nya. Jadi di sini benar ya to be-nya itu menggunakan to be tunggal, ya. Kalau di sini countryside benar nggak pakai are? Is. Ya, is. Kalau The tree, trees are ya, coba dibaca lagi. Number 1. The countryside is quiet and the trees are beautiful. Ya, ini cara bacanya quiet. Quiet. Coba dibaca. Quiet. Ya. Selanjutnya number 2, Kak Soraya. Number 2, the city is horrible and the people is busy. Nah, people. People ini adalah bentuk jamak. Jadi nggak bisa pakai is. People are busy. Ya. Okay. Kalau bentuk tunggalnya people apa? Person. Ya, betul. Selanjutnya number 3, Kak Vita. The hotel is new and the swimming pool is large. Ya, betul. Number 4, Kak Soraya. For the beach is big and the cafes are busy. Ya, number 5. The city is old and the buildings are beautiful. Ya, building. Ini pas dibaca U-nya nggak ada ya, hilang. Building. Coba dibaca. Buildings. Ya, betul. Ya, selanjutnya ini adalah penggunaan frasa quantity. Ya, frasa quantity. Jadi dalam bahasa Inggris itu memiliki banyak atau berbeda-beda ya di bentuk frasanya untuk menyatakan quantity atau jumlah. Ya, ketika kita mau menjelaskan tentang angka yang pasti tapi tidak diketahui. Contohnya di sini, there are some buildings. Ya, kita menggunakan some di sini ya, ketika kita mau menerangkan bahwa di sana itu ada lebih dari satu bangunan, tapi kita nggak tahu nih, nggak tahu pasti ada berapa. Ya, jadi there are some building. Ada di sana tuh ada beberapa bangunan. Ya. Nah, kemudian adalah there are a few buildings. Ya, kita di sini menggunakan a few untuk angka yang kecil, sedikit artinya. Ya, jadi di sana ada sedikit bangunan, ada bangunan-bangunan ya. Adalah there are lots of building. Ya, kita bisa menggunakan lots untuk menyatakan jumlah yang banyak. Lots of ini artinya banyak ya. Jadi ini jumlah yang sedikit, ini jumlah yang banyak. Di sana ada banyak gedung-gedung. Ya, there are lots of building. Ya, Kak Soraya coba dibaca untuk further examples using quantity phrases. There are some trees. Ya. There are lots of people. There are lots of mountains. There are a few cars. Ini bukan mountain, tapi mountain. There are lots of mountains. Mountain. Mountains. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan audio ya, listening section, dan menomori ya sesuai dengan urutannya ketika dideskripsikan. Miss, nanya dulu, Miss. Iya. Untuk view sama lots of itu juga nggak bisa dihitung, Miss. Bisa gitu. Yang mana? View? View sama lots
of itu sebenarnya bisa kita hitung atau sesuatu yang nggak bisa kita hitung? Oke, bisa dihitung. Bisa dihitung ya. Building sini kan termasuk bisa dihitung. Ini juga. Ya, semuanya bisa dihitung. Lots of bisa dihitung, a few bisa dihitung. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk listening section. Ada yang masih belum bertanya? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke listening section. The Canadian Ulang. This is a big city. There are lots of buildings and people. Oke. Dari deskripsi yang pertama, kira-kira yang mana nih alfabetnya? Dari atau gambar yang mana? C. Ya. Yang C. Jadi karena banyak lot of people ya, banyak orang. Selanjutnya, number 2. This beach is so quiet. I love coming here with the children. The sand is beautiful, and there are only a few people. A. Yang E ya. Ya, the beach is so quiet. This part of the countryside is wonderful, very quiet. There are only a few cows. There are some hills. They are beautiful. Yang mana? Ini. Ya, I. Ya, ada karena apa? Few cow. Ya. Selanjutnya, number 4. This town is old and quiet. There are some stores, but it's never noisy. Yang mana? D ya. Oke, selanjutnya number 5. The Canadian countryside is amazing. There are lots and lots of lakes and mountains. So many sports to do. And so much nature to see. Yang mana? B, Miss. C. Mana? B. B. B ya. Oke. Last one. This beautiful village has some old trees in the main street. There are a few stores, but not a lot of tourists, so it's really quiet. Satu-satunya tinggal F nih. Ya, the last one ya, tinggal gambar F-nya tinggal 1 ya. Oke, selanjutnya ini ada peta ya di sini di samping. Ya, jadi kita bisa menggunakan a few, some, atau lots of ya berdasarkan dari gambar di peta ini. Contohnya adalah there are some trees ya. Karena di gambar ini kan ada banyak banget ya. Jadi ada pohon ini ada lebih dari 3. Jadi ada beberapa ya. There are some trees. Oke, untuk number 1 Kapita. Oh, ini kita pilih a few, some, atau lots of ya, Miss? Gunakan a few, some, atau lots of berdasarkan gambar di sini. Nah, kalau pohon itu kan banyak, tapi kan nggak terlalu banyak lah dibandingkan orang ya. Kalau orang apa? Lots of. Jadi kalimatnya? There are lots of people. Ya, number 2. Number 2, there are some buildings ya, Miss. Buildings, yang mana? Ini ya. Some. Ya, some. Atau a few kan cuma 3 itu. 3 a few. Ya, 5 tapi Miss. Hah? Gedung supermarket. Gedung yang ini kan ya, gedung. Oh, yang hijau aja yang orange saja ya. Ya. Berarti itu few ya. A few. Ya. There are a few. Oke, selanjutnya number 3. There are a few cars.
Ya. Number 4. Number 4, there are a few parks. Ya. There are a few parks. Selanjutnya ini masih ada penggunaan untuk a few, some, dan lots of. Ya. Jadi disesuaikan dengan tabel di samping ya. Contohnya yang pertama, in Green Point, ini Green Point ini kan ya. Ini in Green Point. There are a few buildings, saya cocokkan ini a few, gambarnya building. And lots of people. Lots of people. Coba lanjut ke Vita untuk number 1. In the tree, there are a few birds. Birds. Pakai S ya, kalau a few, walaupun kan artinya sedikit, tapi tetap lebih dari satu kan. Jadi pakai S. S. There are a few birds Mhm. and some uh, some apples. Ya. Number 2, Kak Soraya. In the sea, there are a few persons and lots of fishes. Lots of fishes. Ya. Person itu kalau cuma satu. Kalau a few kan artinya lebih dari satu. Maka Tadi ada saya bilang person ini. person. Oh, person, people. Ya. There are in the sea there are a few A people. few persons. Ya. Kalau person itu cuma satu, ingat ya. Person itu cuma satu. Ya, tapi kalau people itu lebih dari satu. Jadi walaupun a few kan artinya lebih dari satu ya. Oke, number 3, Kak Vita. In the countryside, there are a few, not in the countryside, there are some people Mhm. and lots of trees. Ya, lots of trees. Ya. Ya, sampai sini udah paham ya untuk penggunaan a few, some, dan lots of. Kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh ya ditanyakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke selanjutnya, yaitu giving reason. Jadi untuk memberikan alasan kita bisa menggunakan conjunction atau kata hubung because, artinya adalah karena. Jadi untuk memberikan alasan akan sesuatu hal, ya kamu bisa menggunakan because untuk menjawab pertanyaan why atau kenapa. Kenapa atau mengapa. Ya, contohnya ya untuk penggunaan because di sini kita bisa lihat I live in the countryside because it's beautiful. Ya, jadi di sini adalah countryside itu adalah klausa utama. Ya, kemudian di sini because ya kita letakkan sebelum kita memberikan alasannya. Jadi di sini adalah alasannya. It's beautiful. Untuk further example-nya coba dibaca Kak Vita. It's a noisy town because there are lots of cars. Ya. My village is quiet because there are only a few families here. Ya. The nurse is busy because there are lots of patients. Ya. Ya, contohnya itu ya tadi ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagi nih, Kak ya. Listening to the audio dan menjawab pertanyaan berdasarkan audio. Oke, sebentar. My son Pablo. Ulang. I'm Ben. There is a restaurant near my office. I go there once a week because my friend is the chef. The food is really good. Okay. Ben goes to this restaurant because His friend is the chef. chef. Yes, chef. Bukan chef, tapi chef. Chef. Gini nih bacanya. Chef. Chef. Bisa nggak bacanya? Chef. Ya. Oke, number 1 kita masuk ya. I'm Jacob.
I live in Newport. It's a busy town, and there are lots of beautiful houses, but I live there because that's where my family is. Okay. Number 1, Jacob lives in Newport because his family, Lives there. lives there. Ya. Oke, lanjut number 2. My name's Marina. I don't work inside in an office. I work outside every day. I work with animals on a farm. Oke, Marina works outside because apa? Farm. She's a farmer. Ya, she is a farmer karena dia kerjanya di farm ya. Jadi dia adalah seorang petani. Selanjutnya number 3. I'm Lynn. I get up early at 6 a.m. every day because I go swimming at the pool. It's so early that I see the sunrise every morning. Okay. Lynn gets up at 6 a.m. because she goes swimming. Number 4. My name's Ho. I'm a businessman. I have 2 computers. My desktop computer has a large screen, but I use my laptop now because it is new. Okay. Ho uses his laptop because It's new. it's new. Number 5. My son Pablo is a doctor because he's very good with people. My daughter Lucia is a teacher. She works with children. Okay. Pablo is a doctor because he is good With people. with people. Lanjut number 6. My name's Annie. I go to Boston on the weekends because my aunt lives there. She's a lawyer, and her husband is a chef. Yeah, and he goes to Boston because Her aunt lives there. her aunt lives there. The last one. The countryside is beautiful and quiet because not a lot of people live there. There are lots of animals and trees. The countryside is quiet because there aren't Lots of people. lots of people. Selanjutnya menjodohkan ya. Menjodohkan. Jadi di sini ada jawabannya sebelah kanan di panel ya. Pertanyaannya di sini. Ya, jadi contohnya adalah I work in a theater because I'm an actor. Jadi karena dia adalah seorang aktor, maka dia bekerjanya di teater ya. Aku bekerja di teater karena aku adalah seorang aktor. Untuk number 1, Kavita. She lives on a farm because she's a farmer. Yeah, she is a farmer. Number 2. Number 2, she is work in a hotel because she is a receptionist. Yeah, she is a receptionist. Number 3. They get up late because it's quiet. It's quiet kan artinya tenang ya. You are busy. Nggak sesuai sih Kak ya. Jadi di sini kan kita bisa lihat nih. Di sini subjeknya adalah they. Maka ini subjeknya harus disesuaikan juga dengan subjeknya. Kalau misalnya you are busy kan artinya kamu sibuk. Kalau di sini mereka terlambat karena harus disesuaikan lagi caranya ya. Apa nih yang tepat kira-kira dengan subjek they? They are Their student. Number 4. Bocorannya dari situ ya, Miss. Bocornya. Cara melihatnya jawabannya yang mana ya sebenarnya? Kalau yang lain kan ketahuan ya. Kalau ini kan karena dia tinggalnya di peternakan udah jelas pasti karena she is a farmer. Kalau dia
kerjanya apa? Kerjanya di hotel udah jelas karena di sini ada pilihannya cuma ini aja kan ya. Nah, kalau kayak gini cara ngeliatnya gimana? They get up late because ya jadi tinggal menyocokkan subjeknya gitu ya. Selanjutnya number 4. Number 4, we work with children because we're teachers. Teacher. Ada S-nya ya. Oke. Lanjut Kavita. You don't eat lunch because you are busy. You are busy. Busy. You're- Busy. Coba diulang. You are busy. Ya. Lanjut Kak Soraya. Number 6, I walk outside because I'm gardener. Ya, I'm a gardener. Number 7. My parents go to the countryside because it's quiet. Ya, it's quiet. Ya, jadi, nah kalau yang ini kan my parents. Ya subjeknya kan nggak sesuai nih sama ini. Tapi karena emang udah yaitu yang terakhir ya. Ya, jadi it's quiet ini adalah menjelaskan tentang countryside ya. Jadi ini subjek pronoun untuk countryside. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Udah jelas ya. Lanjut, ini adalah vocabulary around the house. Ya, dari sini kira-kira ada yang baru tahu atau tidak tahu? Baru tahu etik apa, Miss? Etik itu loteng. Mana etik? Paling atas, Miss. Yang ada segitiganya. Yang ada? Segitiganya, paling atas. Oke. Di atas. Nggak ada tulisannya etik. Etik tuh di sebelah sini. Oh iya, kamu udah cetak bukunya duluan ya? Iya, Miss. Oke, ya. Etik. Ya, di sini adalah etik. Ya, kalau upstairs, downstairs, basement, udah tahu ya. Jadi upstairs itu lantai atas, downstairs lantai bawah. Kalau stairs-nya aja artinya tangga. Basement itu yang di bawah tanah ya, basement. Kalau yang ini ada nggak yang nggak tahu? Kavita, ada yang nggak tahu nggak? Miss, yard sama park apa bedanya, Miss? Yang mana? Yard sama park. Sama apa? Yard Oh, dengan yard. Oh, ya nih. Yard dan garden. terus sama park. Kebun artinya. Sama, bedanya cuma US sama UK doang. Amerika sama Inggris. British. Bukan yard sama park, Miss. Park taman. Yard itu lapangan sih. Kalau park itu kan taman. Taman umum gitu ya, Miss. Beda sih sebenarnya, nggak ada samanya. Yard itu lapangan ya atau kebun. Nah, yard itu sama kayak garden. Karena kalau rumah tuh di Amerika itu kayak gimana ya? Dia kayak gini nih. Lapangannya tuh luas. Ya, makanya dia sebutnya yard. Yard itu lebih ke lapangan sih sebenarnya. Yard. Oke, nah ini ya perbedaannya antara US sama UK adalah closet dan wardrobe. Jadi closet ini bukan artinya closet toilet ya. Kalau Indonesia kan closet itu toilet. Ya, tapi closet ini tempat nyimpen baju. Closet. Hah? Tulisannya sama pula tuh sama kloset kita. Iya, makanya. Ya. Ini aku pernah ya menjelaskan salah satu. Jadi kan aku kerja di properti, ya, terus aku suka ada namanya inventory list ya. Kalau misalnya ada tenan yang menyewa udah selesai kan kita langsung check in check out gitu ya. Terus kita langsung hand over tuh perlengkapan perabotannya. Nah di situ ditulisnya ada wardrobe, ada closet. Nah aku jelasin ini closet ini maksudnya ini ya tempat ganti, bukan tempat. Kadang-kadang warga negara asing juga tahu kalau closet itu tempat toilet. Oh, mereka juga tahu ya, Miss? Tahu, mereka juga tahu. Jadi mereka itu udah membaur gitu kan. Aku sampai jelasin, ini closet ini maksudnya ini ya, lemari pakaian ya, bukan closet tempat toilet gitu ya. Belanda nih, Miss, yang bikin kita salah nih, Miss. Iya. Kayak closet itu kita dari mana ya? Oke, ini roof ya, roof atap. Nah, ini juga US sama UK beda ya untuk kulkas. Kalau US tuh refrigerator, kalau kebalik nih, sorry.
Jadi kalau US itu fridge, kalau UK itu refrigerator. Refrigerator. Oh, Ya, kalau ini kompor ya. Stove itu US, cooker itu UK. Kalau sink, ada yang tahu nggak sink? Sink. Sink was Miss. Sink itu kayak tempat cuci piring gitu loh, wastafel, ya tempat cuci piring, tapi khususnya untuk lebih ke cuci piring. Kalau wastafel kan tempat kamu untuk cuci tangan aja kan biasanya kan. Ya, Miss. Jadi ini lebih ke wastafel cuci piring ya. Oke, itu aja sih. Yang lainnya, oh kalau armchair, tahu ya, armchair. Yang ada tangannya kan, Miss? Ya, yang ada tangannya, yang ada lengannya. Jadi lengannya itu bisa ditaruh di situ. Dan ini ya, sofa dan couch. Jadi perbedaan US sama UK aja. American sama British. Ini juga ada apartemen block sama block of flats. Jadi di UK itu nggak ada apartemen ya. Kalau di US tuh bilangnya apartemen of block. Jadi ini lebih ke apa? Perbedaan bahasa aja ya. Miss, Kalau misalnya desk sama table. desk, desk ini meja belajar. Table itu meja aja biasa. Meja, misalnya kayak dining table. Dining table artinya meja makan. Desk itu meja belajar. Jadi kalau meja belajar tuh nggak perlu lagi ditambahin study desk, itu nggak usah. Jadi desk itu artinya sudah menjelaskan bahwa ini meja belajar. Kalau jadi istilah untuk apartemen sama flats itu ya, di Singapura aja beda ya. Jadi di Singapura, aku waktu itu pernah ke Singapura ya, terus aku tanya, itu loh yang tinggalnya di apartemen. Karena kita tahu ya kalau gedung-gedung kayak gini kan kita tahunya tuh apartemen ya. Ada juga sih flat, tapi kan kita pahamnya itu apartemen. Jadi aku bilang lah ke ke driver taksi, ke taksi drivernya, bahwa keluarga aku tinggalnya di apartemen. Aku bilang gitu. Terus sama dia dibilang gini, oh di sini tuh nggak ada apartemen, di sini semuanya flat ya. Jadi itu ya bedanya. Jadi itu lebih ke istilah aja sih. Karena mereka tempat yang datar gitu. Kirain Kenapa? flat. Kirain dia bilang flat, tempat yang datar gitu, rasanya kayak tempat Oh iya kosong. iya. Tempat yang kita ngerasa kayak flat kayak sus kan sepatu tuh ada yang flat, flat itu kan Iya. artinya datar. Ya. Iya. Flat ini artinya tuh kayak rusun gitu ya, flat. Itu artinya rumah susun. Jadi kan kalau Singapura tuh nggak ada apartemen. Ya, jadi rumah mereka tuh semuanya rumah susun kalau Singapura. Jadi mereka Tapi bentukan aslinya apartemen kan? bentuknya ya mirip kayak apartemen sih. Kalau kita bilang tuh kayak studio, kayak apartemen studio gitu sih Kak. Kecil, tapi mereka sebutnya flat. Jadi di sana tuh rumah itu kan nggak ada yang bentuknya kayak kita yang landed gitu. Kalau kita kan rumahnya landed, ya kan? Ada tanahnya. Kalau mereka tuh nggak ada tanahnya, semuanya tuh bentuknya flat. Jadi rumahnya tuh kesannya tuh kayak rumah susun. Memang kecil sih, tapi ya begitu. Mau pintunya nggak keluar gitu ya, Miss? Kalau apartemen dia kayak hotel gitu ya, Miss? Iya, kalau apartemen mungkin yang lebih luxury gitu, Kak. Apartemen. Itu ada kolam renangnya di atas. Nah, kalau di situ kan cuma ada playground, di bawah nggak ada kolam renang. Di bawahnya itu di taman ada taman-taman ya biasa. Kalau playground di apartemen juga ada playground. Terus di bawah itu ada bukan di bawah tapi di bagian bawah ini, di bagian ini tuh ada tempat parkir. Tapi bukan basement. Yang tempat parkirnya itu di bawah sini, di bawah. Masih di ground gitu ya, Miss? Ya, kayak ground gitu. Nah, jadi kalau Singapura itu mereka tuh nggak ada rumah yang landed gitu, house landed gitu nggak ada. Jadi rumahnya semuanya flat. Jadi kalau ke Singapura ya, jadi makanya itu ya, kalau misalnya kita keluar negeri itu jadi kayak ada tambah vocabulary baru lagi gitu. Oh ternyata di sini nggak ada ini, oh ternyata di sini nggak ada itu. Jadi ada pembendaraan ya baru. Kalau ini kan house. Kalau di Indonesia kan banyak kan rumah tuh landed. Landed itu maksudnya rumah tapak gitu loh. Ada tanahnya. Ya kalau di Singapura tuh nggak ada. Kalau di Amerika juga ada tanahnya. Ya tapi jadi apartemen blok itu mungkin lebih kayak flat ya, rumah susun. Maksudnya apartemen blok. Bahasa mereka tuh kayak gitu.
Kalau block of flats tuh di British tuh UK gitu ya. Jadi lebih ke perbedaan bahasa aja. Jadi kalau perbedaan bahasa ini kan kadang-kadang bikin kita saru, ya nyaru gitu loh. Sebenarnya jadi bingung nih, kita sebenarnya mau pakai bahasa Inggris yang mana gitu kan. Sebenarnya kamu bisa sih pakai bahasa Inggris yang mana. Jadi ini lebih kayak, kalau misalnya soal-soal TOEFL atau IELTS, ya kan itu bedanya ya. Jadi kalau misalnya kamu mau melanjutkan studi atau pekerjaan, melamar pekerjaan di luar negeri, kan biasanya ada harus tes TOEFL sama IELTS. Jadi itu cuma perbedaan negara. Misalnya kalau misalnya kamu mau lanjut atau mau melanjutkan studi atau karir ke US, negara US, maka kamu akan diminta untuk tes TOEFL. Nah, kalau tes TOEFL artinya perbendaharaan katanya, kosakatanya pasti semuanya pakai US kan. Nah, begitu juga dengan IELTS. Kalau IELTS otomatis semua tes-tesnya bahasanya juga pakai bahasa UK vocabulary. Jadi lebih ke situ aja sih bedanya. Kalau house sama home sama kan, Miss? Kalau apa? House sama home. Oke, jadi kalau house sama home bedanya itu kalau house tuh lebih ke bagian luarnya, interior luarnya. Ya kalau home itu lebih, kata ini tuh lebih sifatnya ke perasaan yang dibangun di dalam rumah. Lebih ke apa ya? Feelingnya. Ya kayak misalnya kamu bisa bilang home sweet home, tapi kamu nggak bisa bilang house sweet house kan? Yes. Ya, jadi itu lebih ke perasaan kamu di dalam rumah itu, ya kehangatan di dalam rumah. Kata Ya, sifat sama kata benda gitu ya kan? kata sifat, ya kehangatannya. Oke, selanjutnya itu aja ya paling. Yang lain nggak ada. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke the things I have. Nah, di sini ketika kamu akan membicarakan tentang hal-hal yang kamu miliki, seperti perabotan atau hewan piaraan, di sini kamu bisa menggunakan have. Ya, walaupun kamu sebelumnya pernah melihat yang untuk daily activity, have itu kebanyakan digunakan untuk UK, tapi ini bisa, maksudnya umum ya, ini digunakan untuk umum, baik US dan UK. Ya. Nah, di sini have ini sebenarnya termasuk auxiliary verb atau kata kerja bantu ya. Sebenarnya have itu tidak memiliki makna, hanya membantu membentuk satu kalimat. Jadi sebenarnya lagi ya, have itu ada artinya ya, tertentu memiliki arti yang multi ya, multi. Beberapa arti have itu bisa artinya memiliki. Misalnya I have a garage, aku memiliki sebuah garasi. Ya. Kemudian juga bisa artinya harus, seperti have to, harus. Nah, kalau di sini kita akan masuk ke pembahasan tentang artinya adalah memiliki. Memiliki perabotan, memiliki hewan, ya. Ini kita bisa menggunakan have. Nah, kalau untuk subjeknya adalah I, you, we, dan they, maka di sini bisa menggunakan have. Yang kemudian objeknya adalah a garage. Tapi kalau pronounnya atau subjeknya atau kata gantinya menggunakan he, she, dan it, maka di sini harus menggunakan have. Ya. Jadi have ini hanya bisa digunakan untuk kata ganti bentuk ketiga tunggal. Yaitu kalau dia subjeknya subjek tunggal, maka bisa menggunakan have. Tapi kalau subjeknya subjek plural, ya termasuk I dan you juga di dalamnya, maka bisa menggunakan have. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya ini kita ada soal ya, dilihat dari gambar di samping, ini sudah ada subjeknya dan sudah ada objeknya. Nah, jadi di sini kita hanya menuliskan atau mengisi kata yang kosong menggunakan have atau has, sesuai dengan subjeknya masing-masing. Coba Kavita, contoh yang pertama adalah I have a house. Karena kan subjeknya I, maka di sini yang lebih tepat adalah have. Ya. Selanjutnya Kavita untuk number 1. They have a car. They have a car. Number 2, Kak Suraya. Number 2, you have a chair. Number 3. He has a dog. Number 4.
Kak Soraya? We have a daughter. We have a daughter. Jadi daughter, cara bacanya itu ini ya. Dota. R-nya tuh agak hilang. Dota. We have a Oh, daughter. Dau atau doem? daughter bisa. Daughter bisa. Jadi daughter coba kayak gini. We have a daughter. Ya, we have a daughter. Ya, kalau pronunciation dalam American itu R-nya harus jelas, tapi kalau dalam British R-nya tuh hilang. Ya, jadi kamu mau bacanya kayak gini juga bisa nih. Daughter. Nih, coba baca. US ini ya, Miss. Iya, ini hilang R-nya. You Ini have a ini UK. Yang ini Oh, itu US yang R-nya jelas ya, Miss. ya, R-nya jelas itu US, yang R-nya hilang itu British. Ya. Yes. You have a daughter. You have a daughter. Gitu. You have a daughter. Sama kayak misalnya ini nih. Apa? A bottle of the water. Kan udah sering ya dengar istilah ini. A bottle of the water. Atau a bottle in the water. A bottle in the water. Jadi kalau American atau US itu a bottle in the water. Jadi T sama R-nya itu jelas. Ya, tapi kalau British atau UK, dia itu bilangnya T-nya hilang, R-nya hilang. Jadi coba dibaca. Kalau UK. T-nya hilang, E-nya hilang, Miss. T-nya hilang, R-nya hilang. Boa in boa. Ya, betul. Kita. A Yes, boa Miss. in the water. Gitu ya. Oh, boa in the Ya, kayak gitu. A boa in the water. Ya, tapi kalau US, a bottle in the water. Ya. Gitu. Jadi R sama T-nya dia suka hilang. Ya. Selanjutnya number 5. Kavita. It has a door. Ya, it has a door. Oke. Selanjutnya soal listening ya. Nah, masing-masing ini kita akan menandai kepemilikan. Ini masing-masing apakah miliknya Maya atau miliknya Ben. Hi, I'm Maya. I live in an apartment. The bedroom is upstairs. The living room is downstairs. It has a couch and a dining table. The kitchen doesn't have a stove, but it has a microwave and a toaster. The bathroom has a toilet and a shower. Hello, I'm Ben. I live at number 36 Park Street. I live in a house with my brother and sister. I work at home, so I have a desk in my bedroom. The bathroom has a bathtub, but there's no shower. In the living room, we have a big TV. We all watch TV together every evening. Oke, udah dapat belum nih, Kak? Sebagian, Miss. Satu kali lagi. Boleh, Miss. Oke. Hi, I'm Maya. I live in an apartment. The bedroom is upstairs. The living room is downstairs. It has a couch and a dining table. The kitchen doesn't have a stove, but it has a microwave and a toaster. The bathroom has a toilet and a shower. Hello, I'm Ben. I live at number 36 Park Street. I live in a house with my brother
and sister. I work at home, so I have a desk in my bedroom. The bathroom has a bathtub, but there's no shower. In the living room, we have a big TV. We all watch TV together every evening. Oke, udah dapat? I try, Miss. Oke, kita mulai. Ya, Maya ini apa? Number 1, Maya or Ben? Maya. Maya, Miss. Ya, Maya. Apa nih namanya? Toaster, Miss. Apa? Toaster. Ya, a toaster. Yang number 2, Maya or Ben? Ben. Number 3, Ben. Ben. ya. Number 4, Ben. ya. Oke, selanjutnya Kak Vita untuk baca properties ya, properties to rent. Properties to rent. Riverside apartment. This old apartment is on the first floor of Riverside House. Riverside. Jadi river itu yang perlu dibaca, yang diingat adalah bukan river, walaupun huruf I itu dibaca I, tapi riverside. Floor of Riverside House. Has 3 bedrooms and 2 bathrooms. There's a beautiful park next door. Ya, lanjut. Like Ya. this house is on a quiet. Belum dibaca deh, Kak. Ini jadi belum dibaca ya tadi. Ini juga belum dibaca. Lakeview, ini berapa? 900 berapa? Bahasa Inggrisnya. 9 dulu deh, 9. 9 berapa? 9 bahasa Inggrisnya apa? 9. Ya, 900. 100? 900. Ya, 900 per 900 per berapa nih? month. Ya. Ini tadi udah dibaca belum? Belum. Ya, coba dibaca. You 900 per month. This house is on a quiet street next to a lake. It has 2 bedrooms and a big kitchen in the basement. It also has a beautiful yard, but there is no garage. Garage. Yeah. Stone Hills 1,500. 1000 berapa? 1000. 1000 kan 1 ya, betul. 1000. 1000 apa? 1000. Ya. 500. 5 dulu. 5 apa? 5. 100 ini apa tadi? 100. Ya. Jadi coba dibaca, digabungin jadi satu. 100. 100. 5. 105. 1000, sorry. 1000. 1000. 500. Ya. Dolar per month. Ya. This house is in the old part of Bridgewater. It has 4 bedrooms and a bedroom with a
bathtub and a shower. It also has a big kitchen. All the furniture in new and stylish. Jadi di sini dari ini advertisement ini ada kata yang sulit nggak atau kamu nggak tahu artinya sebelumnya? Ini is Bridgewater. Oh, itu nama tempat. Ya, kamu bisa lihat hurufnya besar, itu artinya nama tempat. Bridgewater. Yang lain? Itu aja, Miss. Itu aja. Oke, selanjutnya yard udah tahu ya? Ya. Yard apa? Halaman pekarangan gitu ya. Ya, betul ya. Jadi di sini Riverside apartment has 4 bedrooms. Is it true or false? Ini benar apa salah? Dari Benar Riverside? false, Miss. False ya, benar. Selanjutnya number 1. Kavita. False. Baca ini ya. Riverside apartment has 2 bedrooms. Ya, has 2 bedrooms. Pakai S ya. Number 2. Kata saya. Lakeview has a yard. Lakeview itu has a yes, Miss, true. Yes, true. Number 3. Lakeview has a garage. False. False. Ya, false kan artinya salah ya. Yang benar apa? There is no garage. Ya, there is no garage. Number 4. Number 4, Stonehill has 5 bedrooms. Ya. True or false? False. It has 4 bedrooms. Okay. Number 5. Stonehill has a shower. True. True. Number 6. Number 6, Stonehill has a kitchen. Is it true, Miss? True. Oke. Selanjutnya kita masuk ke penggunaan negatif ya. Jadi di sini ya meskipun have itu adalah termasuk irregular, ya kata tidak beraturan ya. Karena bentuknya kenapa dikatakan tidak beraturan? Ya, jadi karena dari have berubahnya kan ke has. Jadi kan sangat tidak beraturan. Kalau beraturan kan misalnya seperti ini ya. Misalnya dari play menjadi played. Jadi hanya ditambahkan ed. Itu beraturan ya. Ya. Selanjutnya nih ya. Jadi negatif, bentuk negatifnya itu dibentuk dengan cara yang tidak biasa. Ya. Bentuk negatifnya juga bisa dipendekkan. Ya, seperti ini. I have a bathtub. Ya, jadi dalam kalimat negatifnya I do not have a bathtub. Ya, kalau dipendekkan, ya di contraction menjadi I don't have a bathtub. Nah, do not ini adalah bentuk lain ya dari don't. Ya, do not ini adalah bentuk do not ya. Jadi don't ini adalah bentuk pendek dari do not. Dan selanjutnya di sini adalah Jim has a bathtub. Ya, berubah menjadi bentuk negatifnya Jim does not have a bathtub. Ya, kalau disingkat menjadi Jim doesn't have a bathtub. Nah, kita di sini menggunakan does not ya daripada bukannya do not ya karena subjeknya terdiri dari he, she dan it ya. Jim ini kan kata ganti atau subjek pronounnya adalah he. Ya, maka menggunakan does. Dan selanjutnya, does not ini artinya ya bisa dipendekkan ya, menjadi doesn't. Ya, kita menggunakan have, bukan has. Jadi kalau bentuknya negatif, kembali ke bentuk pertama ya, have. Jadi have itu adalah bentuk pertama. Oke, sampai sini udah jelas nih ya Kak ya? Miss, mau tanya. Iya. Kapan kita pakai I don't have dengan kapan kita pakai I have not? I have not. Atau I have ada Have kan? not.
I Sama have not dengan I don't have. do not ya. Yes, I don't have. Yeah, I do not. Ya, kalau I have not kan artinya aku tidak memiliki, ya kan? Artinya juga beda. Aku tidak memiliki. Opsional kami bisa Kalau dua-dua. I do not, aku tidak. Artinya beda. Oh beda, Miss. Misalnya I do not apa? I do not have a bathtub. Aku tidak memiliki bathtub. Kalau I have not, aku tidak memiliki ya. I have not. Jadi have not di sini ya. Sebenarnya lebih ke penggunaan UK ya kayak. Kalau di sini pakai have, I do not have, baru artinya aku tidak memiliki. I do not have. Aku tidak memiliki. Untuk contoh kalimatnya gimana, Miss? Ini contohnya nih, I do not have a car. Ya, jadi kalau dipendekkan menjadi I don't have a car. I have not juga bisa digunakan, Miss. Jadi gimana, Tia? I have not a car, kurang tepat. Yang suka pakai have siapa, Miss? US ya, Miss? US. Kebalik, UK. Kalau ini, ya, jadi penggunaan have itu lebih banyak di UK, British. Ya, jadi misalnya kayak gini. Ya, bentar ya, aku tulis di mana ya? Nah, di sini deh. Misalnya kalimat I don't have money. Ya. Dengan I have no money. Ya, kedua kalimat ini benar. Ya, tapi digunakan dalam situasi yang berbeda. Ya. Artinya kan yang pertama adalah aku tidak punya uang, aku tidak memiliki uang. Ya, kemudian di sini maknanya aku nggak punya uang sama sekali. I have no money. Itu secara grammar. Kalau I have money, aku sama dengan I don't have money. I have no money, ya sama sebenarnya. Nah, jadi dua-duanya ini memiliki arti yang sama, tapi digunakan dalam situasi yang berbeda. Sama-sama nggak punya uang. Ya, kalau I don't have money, ini lebih digunakan untuk situasi formal. Ya, sedangkan I have no money, itu lebih digunakan dalam situasi informal. Ya, kalau informal sama formal udah tahu kan perbedaannya gimana? Kalau informal itu bisa digunakan sama teman-teman yang kita kenal. Teman-teman yang kita sudah kenal. Kalau formal itu bisa digunakan di kantor, dengan teman yang tidak kita kenal, bukan teman ya, dengan strangers, maka menggunakan I have no money. Yang formal I don't, kan, Miss? Yang formalnya, ya, formal tadi ini yang informal, yang ini formal. I don't itu informal, I have formal. Oh. Karena kan biasanya kalau US tuh bahasanya lebih kayak agak berandalan kan kalau bahasanya. Ya, kayak slang-slang gitu kan kita dengarnya istilahnya biasanya dari Amerika ya. Tapi kalau British itu kayak more polite ya. Karena kan mereka tuh pakai kerajaan gitu kan. Jadi bahasanya juga beda. Gitu ya. Sampai sini kira-kira udah paham belum? Udah, Miss. Kak Vita? Ya, Miss. Oke. Ya, selanjutnya Kak Vita nomor 1. Number 1. Tadi yang contohnya kan udah ada ya. I do not have a car. Jadi I don't have a car. Kalau tinggal disingkat aja. Disingkat. Kalau ini kan I do not have. Jadi bentuk berbeda, bentuk lainnya.
Ya, aku kasih contoh lagi untuk number 1. Kaleh doesn't have a dog. Jadi Kaleh does not have a dog. Ya. Penulis Number 2. action itu. Apa? Penulisannya maksudnya kan, Miss? Oh, penulisannya. Kaleh does not have a dog. Okay. Okay, number 2. You don't have a microwave. Ya, selanjutnya number 3, Kapita. Grindel does not have a car. Church. Ya, church. Ada CH-nya di belakang. Church. Ya. Selanjutnya number 4, Kak Soraya. For Alisa and Logan, oh tunggu, Miss. They don't have a garage. Ya, number 5. We do not have a yard. We do not have a yard. Ya. Jadi ini ya cara membentuknya tadi. Jadi kita mulai ya dengan pronoun, yaitu contohnya adalah I, we, dan she. Ya, kemudian selanjutnya kita pilih ya bentuk kata kerja yang kita inginkan. Ya, apakah menggunakan have, apakah menggunakan has, atau doesn't have. Ya, kemudian kita pilih determinernya mau pakai artikel a atau pakai some. Ya. Nah, kemudian kita selesaikan dengan kata bendanya. Mau pakai couch, chairs, atau dining room. Ya, jadi kalau dibaca, maka I have a couch. Atau she has some chairs. Ya. Sampai sini udah paham? Ada yang mau bertanya? Ya? She has dengan she have. Bukan. Kalau she have, nggak bisa, Kak. Pakai she have. Kalau she have got. She have got sama she has. Have bisa nggak untuk she, it? Ada nggak keadaan she, he, atau it dengan has? Dengan have, Miss? Ya, setahu aku ini harusnya has. She has got, bukan have. Ya, jadi has ini hanya bisa digunakan untuk subjek he, she, dan it. Ya, tapi kalau have hanya bisa digunakan untuk I, we, you, they. Ya. Dan ini bentuknya positif ya. Kalau has itu selalu bentuknya positif. Kalau have bisa tergantung positif sama negatif ya. Positif dan negatif tergantung subjeknya kan. Ya, kalau jadi has ini tidak digunakan untuk kalimat negatif ya. Jadi untuk bentuk he, she, it juga menggunakan have. Negatif. Tanya juga dia menggunakan tanya juga pakai have. Jadi hanya untuk kalimat positif aja menggunakan has. Jadi she have got itu tidak ada. Adanya she has got. Got itu kan bentuk kedua ya dari get. Ya, artinya dia memiliki sesuatu ya. Dia sudah memiliki ya karena got dari get. Ya. Oh, itu udah ya, Miss. Bentuk kedua dari get kan. Bentuk pertamanya kan get. Jadi got itu bentuk kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ya penggunaan bentuk lain dari have. Ya. Nah, ya. Jadi kalau some English speakers, ya contohnya British, ya especially in the UK, untuk penggunaan British kita menggunakan have got instead of have. Ya, barusan ini Kak Soraya tanya ya. Ini artinya adalah sama. Contohnya di sini, we have a job. Nah, bentuk lainnya adalah we have got a job. Jadi yang berbeda adalah katanya got. Ya. Cara membentuknya gimana ya? How to form have got.
Jadi positif di sini I have got a job. Jadi kan disingkat ya. Jadi dalam bahasa Inggris khususnya conversation itu banyak sekali singkatan. Jadi kalau I have, I've. Cara bacanya I've. Ya. He has not got. Jadi he hasn't got. Ini lebih ke British ya, bukan ke American. I've Ya. got. Ya. Speaker ini ya, Miss, bahaya. Apa? Kalau speaker bahaya ya, Miss. Speaker bahaya gimana? Maksudnya kalau speaker kita kadang-kadang aduh apalah tadi katanya. Ya. Oh, sebenarnya ini bentuknya sama ya. We have a dog sama we have got a dog itu sama. Kan artinya sama-sama memiliki anjing kan. Kami sama memiliki seekor anjing. Kami mempunyai atau memiliki seekor anjing. Jadi yang berbeda adalah kata got-nya ini. Got. Yang di atas ada got. Dan di sini ada got. Nah, jadi ini ya bentuknya kita bisa menggunakan have ya, menggunakan got. Nah, untuk membentuknya menjadi pendek itu menjadi I have ya. I've got. Dari I have to, I have got jadi I've got. Good. Tapi kalau ini enggak. Untuk I have bisa jadinya I've got. Tapi kalau he has not got, ya jadi he hasn't. Jadi ini ya perbedaannya. Dan bisa. Jadi ini nggak bisa dijadikan satu dengan he has, tapi kalau I have itu bisa dijadikan satu dengan jadi I've. Bacanya I've. Ya, sampai sini jelas? Ada yang masih bingung? Kalau nggak ada got-nya pun nggak apa-apa kan, Miss? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sama artinya. Dia cuma mau bilang dia udah memiliki aja kalau got-nya ada kan, Miss? Sama sih, have itu kan artinya memiliki juga. Good. Ke ya perbedaan British aja. Kalau British tuh biasanya pakai got. Oke, Miss. Oke. Ya. Selanjutnya kita ada latihan nih ya. Di sini ada, jadi kita di sini ya membentuk kalimat ini dengan bentuk yang berbeda. Dengan dua bentuk yang berbeda sesuai yang di atas tadi sudah kita pelajari ya. Contohnya yang di atas adalah she has a computer. Jadi she has got, tinggal ditambahin got ya. Ditambahin bentuk yang panjang dan bentuk yang pendek. She has got a computer and she's got a computer. Untuk number 1, Kapita. They don't have a couch. 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 Bukan coach, tapi couch. 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 Jadi ya. They don't have got a couch. They don't have got a couch. Ya, jadi sebenarnya nggak bisa ya, don't. Don't-nya ini hilang. Jadi they have not got a couch. They have not got a couch. Kalau disingkat menjadi This bisa, Miss? Bisa. nggak bisa. They haven't. Oh, they haven't. Ya. They haven't got a couch. Ya. Selanjutnya number 2. Number He has 3 sisters. Ya. He has got 3 sisters. Ya. He has got 3 sisters. Ya. Next, he's got 3 sisters. He's He's got.
He has He's got. he has got three sisters. Three sisters. Oh, disingkat ya. Jadi sis. His. Ya, artinya bukan she atau ini kan kamu bisa lihat ya di atas atau yang di bawah aja. Ini kalau ini his ini bukan artinya he is ya, tapi he has. Dalam bentuk ini adalah he has. Ini kan bisa lihat ya. Milik dia kan, Miss? Ya, mirip-mirip. Ya, selanjutnya number 3, Kavita. You have. You. Ini sama dengan nomor 1. Ya, you have. You have not. Not. You have not got a bike. Ya, selanjutnya di sini. You haven't got a bike. Ya, betul. Selanjutnya number 4. Therefore, we have a microwave. Ya. We got a microwave. With kan, Miss? Ya, with. We've got a microwave. Ya, betul. Number 5, Kavita. It has a bathtub. It has got a bathtub. Ya, yang ini. It's bed. Got. It's ini kayak mana ya? It's dulu baru got. It's got a bathtub. Ya. Jadi di sini kan disingkat. It's itu dari it has kan maksudnya. It's got a bathtub ya. The last one, Raya. Miss. Tapi sama aja sih, milik dia juga ya, Miss. Kalau dia jadi is number 6. They have a cat. They have not a cat. Kok pakai not? Bentar. Ini kan nggak ada not. They have got. Iya, kira jadi negatif. They have a cat. They have got a cat. Tiganya they. Tadi gimana ya? Kalau they tetap kan, Miss? Jadi they have. Sebentar. They have a cat ya. Have got. Have got a cat. Ya. Selanjutnya di sini apa? Miss? Dave. Dave. The got a cat. Oh, they bisa disambung, Miss? Bisa. Dave ya. Dave got a cat. Jadi yang bedanya kan di sini ya. Kalau misalnya ini kan it's got a bathtub ya. Jadi kalau misalnya dalam simple present kan it's a bathtub. Ya ini artinya it is. It is kan. Tapi kalau itu kan ada yang membedakannya ya, got-nya itu. Jadi it's, kalau ini it's got a bathtub. Jadi kita udah tahu nih kalau ada kata got ini artinya bukan it is tapi it has. Oke, Miss. Ya. Sampai sini kira-kira gimana? Masih aman? Masih, Miss. Nggak pusing kan ya? Belum, Miss. Oke, karena the time is already up ya. Kita nggak ada PR ya hari ini karena materinya kebetulan udah habis sini. Kayak sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Miss, satu lagi nih ya, Miss. Kalau si dia jadi sis kan, Miss? Yang ini ya? Masih. Ya, jadi sis. Kalau he dia jadi his kan, Miss? Ya. Kalau it tetap it's jadinya. Tapi karena ada got dia baru menjelaskan kalau dia ini. Kalau you jadi apa you? Kalau youth Ya, kan, you. Miss? Kalau we We jadi with, they jadi they.
with, ya. Terus apa lagi? They jadi they. It, You- see it, see it, I, we, you, they. Ya, udah ya semuanya. I, we, you, they. I've, Kita sering you, dengar ya. Kalau lagu-lagu gitu kan suka ada you, ada with, gitu-gitu kan. you. Tadi pakai u juga kan, Miss? Pakai You got. Mungkin you. kalau misalnya kalian sering dengar nih, misalnya ada apa lagu-lagu, you got kan juga sering ya lagunya. You got a feeling. Nih, misalnya. Lagu, ada nggak sih lagu yang kayak gini? Ada, Miss. Ya kan ada You kan? Ya, ada, jadi ini Miss. lagunya pasti dari orangnya tuh dari UK pasti. Have ya, Miss. Karena penggunaan ini ada got-nya itu British. Iya. Oke, karena because the time is already up ya kita selesaikan sampai di sini ya Kak ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Next. Ketemu 5 kali lagi. Kenapa? Pertemuan kita 5 kali lagi ya, Miss? 5. 2 kan Kak? Oh, 2 kali lagi ya, Miss? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah 6 kali pertemuan, jadi tinggal 2 kali pertemuan lagi ya. Minggu depan. Thank you so much for joining. Have a great day. Yes, Miss. Yeah, bye.